Selalu. Yang di luar masih bisa konsentrasi. Yang di luar bisa lambaikan tangan, bisa terdengar, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 11 sampai ayat 19. Setelah hitungan yang ketiga kita akan semua bersama-sama, karena hari ini firman Tuhan disiarkan juga secara langsung. Mari kita ikuti dengan seksama. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perjalanan Yesus yang kita ketahui tiada hari tanpa penginjilan, tiada hari tanpa misi, tiada hari tanpa menolong orang. Yang ada di dalam benak Yesus, maka hari-harinya, jam bahkan menit, bagaimana ia bisa menolong orang yang susah, melepaskan yang terbelenggu. Itulah Yesus. Maka Kristen sekarang mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus. Kalau benar kita pengikut Yesus, maka kita harus sama dengan Yesus. Hari-hari kita, waktu-waktu kita harus berpikir dan memiliki kerinduan ingin menyelamatkan yang hilang. Seperti pujian dari kaum wanita di tempat ini tadi, sebelum hari malam tiba, bekerjalah. Karena itu sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa. Pergi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan berbicara tentang ke-10 orang kusta. Berapa orang? 10 orang kusta. Apa itu kusta Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Kusta dalam bahasa Indonesia yang lain diartikan adalah lepra. Bahasa lain dari kusta ini apalagi? Penyakit kulit, penyakit menular. Tetapi bangsa Yahudi meyakini penyakit ini adalah gabungan dari 2 penyakit, yaitu penyakit jasmani atau penyakit medis
dan yang kedua adalah penyakit kutukan. Makanya kalau kita runut ke belakang, setiap orang yang berdosa banyak sekali mereka kena kutuk dan berakibat kusta atau lepra. Penyakit lepra ini penyakit kulit yang hingga kita lihat sampai kepada daging. Jadi bukan kulit, tapi akhirnya sampai kepada daging, bahkan menggerogoti tulang-tulang, sampai akhirnya berakibat kepada kematian. Penyakit lepra atau penyakit kusta ini penyakit menular. Karena lepra itu sebenarnya ada virus. Ada sesuatu yang tidak kelihatan menyusup di dalam kulit, menyusup di dalam pribadi seseorang, yang sebenarnya kita sendiri tidak paham kapan itu terjangkit, kapan itu muncul. Kita bisa merasa sehat, kita bisa merasa tidak ada gejala, tetapi sebenarnya virusnya sudah menyusup di dalam hidup kita. Ke-10 orang ini, kalau kita lihat, adalah kumpulan dari orang Yahudi dan orang Yahudi Samaria. Jadi sedikit berbeda orang Yahudi, karena orang Samaria itu sebenarnya mengaku diri juga adalah orang Yahudi, tetapi campuran, bukan yang ore. Sedangkan orang Yahudi asli menganggap orang Samaria ini bukan lagi bagian dari mereka. Bukan saja dari soal lahiriahnya, tetapi dari sisi keyakinan. Mereka meyakini bahwa orang Samaria ini adalah keturunan dari Imam Eli, anak-anak Imam Eli yang dulu menjadi ceroboh di tengah-tengah pelayanan, sehingga Tuhan mengutuk mereka sampai saat itu mati. Tetapi anak-anak mereka diyakini terus menjadi pelayan, menjadi orang-orang yang terkutuk dan terasingkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ternyata penyakit kusta memperjumpakan semua orang yang punya status bagus dan status yang hidupnya mungkin setara hidupnya itu orang yang sudah tidak dianggap apa-apa. Strata sosialnya adalah seperti budak yang sudah tidak punya nilai di mata orang Yahudi. Tetapi mereka bisa dipersatukan oleh lepra. Mereka membangun sebuah komunitas yang sama, membangun sebuah perkumpulan yang semuanya adalah terjangkit virus lepra. Nah, orang-orang ini menjadi orang-orang yang diasingkan. Orang-orang lepra ini menjadi orang-orang yang seperti dibuang, bukan di kota tetapi di pinggiran perkampungan. Makanya dikatakan di dalam pembacaan pertama, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem atau ke pusat kota, Yesus menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Jadi orang Samaria ini sudah menjadi komunitas yang besar karena terus berkembang seiring dengan waktu. Tetapi di dalam perjalanan menuju Yerusalem itu, Yesus melewati sebuah desa yang sudah diperuntukkan untuk orang-orang lepra. Jadi orang-orang lepra ini menjadi beban bagi bangsa, karena mereka tidak diizinkan lagi hidup berkomunitas, bergabung dengan orang yang sehat. Jadi mereka di pengasingan. Mereka menjadi beban bagi negara,
menjadi beban bagi masyarakat. Kalau mereka coba mendatangi di tengah-tengah kerumunan umum, orang umum yang menghindar, yang lari. Jadi seandainya orang lepra datang ke sini, kalau kita seperti orang Israel atau orang Yahudi, kita semua minggat lari. Makanya bangsa Israel mengkhususkan tempat mereka. Kalau sekarang kan di negara kita tidak lagi seperti itu. Kita sudah bisa hidup, tinggal polanya yang dirubah. Penyakit lepra ini awalnya susah dideteksi karena belum terlihat. Setelah sekian bulan, sekian lama, baru akan muncul tanda-tanda lepra. Saya tidak tahu. Jangan sampai di antara kita ada yang lepra. Lepra dulu dengan lepra sekarang sudah berbeda. Kalau lepra dulu betul-betul ditakuti, sekarang lepra nggak ditakuti lagi. Tetapi perhatikan, lepra itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Lepra ini menjadi penyakit yang ditakuti karena saya katakan tadi adalah gabungan dari dua kekuatan. Kekuatan medis dan kekuatan non medis. Kalau kekuatan non medis mungkin seperti banyaknya sekarang pendeta okultisme ya, sampai ada menyatakan dirinya adalah pendeta okultisme. Kalau saya nggak pendeta okultisme saya. Lepra ini tidak boleh digabung dengan masyarakat karena takut masyarakat umum menjadi terjangkit. Masyarakat umum bisa tertular, sehingga ketika Yesus lewat, dia berdiri agak jauh. Ayat 12, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ini menunjukkan orang yang lepra dulu masih tahu diri. Sekarang orang lepra nggak tahu diri lagi. Dia bisa bergabung di tengah-tengah kita, tapi bukan lepra jasmani yang saya maksud, tapi lepra rohani. Ini jauh lebih berbahaya. Nah, orang lepra ini butuh dikasihani. Kenapa? Karena semua orang mengasingkan diri. Semua orang menjauhi mereka. Semua orang seperti sudah memvonis mereka adalah orang yang terkutuk. Semua orang sudah memberikan stigma yang negatif. Mereka ini terjangkit karena dosa dan pelanggaran. Semua orang sudah menghakimi dia. Lalu mereka datang dan butuh dikasihani. Ayat 13 dikatakan, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena hampir tidak ada orang lagi yang mengasihi mereka selain pemerintah yang secara rutin mengirimkan sembako kepada mereka. Mereka menjadi orang yang ketergantungan kepada bangsa. Mereka menjadi orang yang ketergantungan kepada belas kasihan. Orang-orang yang datang dan melintas di daerah Samaria ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka datang dan berseru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, apa? Ayat 14, apa kata Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus tidak buat sesuatu sepertinya. Yesus sepertinya tidak peduli. Karena kalau minimal ada yang lain yang buta dioles dengan tanah, ditaruh. Tetapi kali ini Yesus hanya berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya melihat ada dua fungsi imam di sini. Tahu Bapak Ibu imam itu siapa?
Imam-imam itu adalah pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Imam-imam itu adalah pekerja di bait suci. Imam-imam itu adalah para pengkhotbah-pengkhotbah. Imam-imam itu adalah saudara dan saya yang menyatakan diri terlibat pelayanan di bait suci. Kenapa Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam? Apa yang menjadi alasan sehingga Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam? Karena fungsi imam di sini ada dua bagian. Fungsi jasmani dan fungsi rohani. Ya, fungsi rohani, dia melayani terus, berkhotbah, berdoa, membakar korban bakaran dan sebagainya. Mungkin mendoakan, membimbing apabila orang yang butuh dikonseling. Tetapi fungsi imam yang kedua di sini adalah fungsi jasmani. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, imam di sini Tuhan ingin supaya seseorang yang sudah lepas dari kusta, seseorang yang sudah bebas dari kusta, maka yang punya hak dan wewenang menyatakan seseorang itu sembuh dari lepra, sembuh dari kusta, itu hanya diberi tugas kepada imam-imam. Dan imam-imam nanti akan mengumumkan di dalam sebuah upacara. Di upacara itulah imam-imam akan menyatakan kepada halayak umum bahwa orang yang sakit lepra ini sudah sembuh dan dia sudah diperbolehkan bergabung di tengah-tengah umum. Wow, luar biasa, besar sekali fungsi imam. Imam-imamlah yang diberi kewenangan untuk menyatakan dan memastikan ini sudah sembuh 100% atau masih 50%. Kewenangan imam itu besar, kewenangan pelayan Tuhan itu besar. Tidak semua orang diberi kewenangan untuk memastikan seseorang itu sudah sembuh jasmani dan sudah sembuh atas kutukan. Pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika seorang imam dalam sebuah upacara lalu memanggil orang yang sakit kusta bahwa dia sudah sembuh, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia, atau tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehadiran orang yang sakit kusta untuk bergabung di tengah-tengah komunitas, keluarga, bahkan masyarakat umum. Apabila ada yang menolak, itu akan kena sanksi. Betapa hebatnya peranan kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi kadang-kala kita tidak menggunakan fungsi itu. Kita membatasi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menentukan hal-hal jasmani, menentukan hal-hal yang rohani di tengah-tengah kehidupan. Kita seperti seorang pelayan yang eksklusif. Padahal ada tugas jasmani di luar tugas rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kemudian dikatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi. Saya pelajari kenapa tidak ayat ini ditulis mereka menjadi sembuh. Tetapi dia mengutip kata tahir, dan itu diperkuat dengan ucapan Tuhan Yesus. Nah, ucapan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-17. Coba kita lihat ayat 17. Ya,
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi? Nah, sama. Lalu saya buka kata tahir dengan sembuh sangat berbeda. Sembuh belum tentu tahir. Tahir sengaja dikutip untuk menjelaskan penyakit lepra ini. Kalau sembuh bisa saja kelihatannya, tetapi virusnya di dalam masih bersembunyi. Bisa saja kita lihat jemaat masih baik-baik, bisa saja kita lihat hamba Tuhan masih baik-baik, tapi dia sedang bersembunyi di balik lepra yang berbahaya. Tuhan ingin kita tahir. Tuhan ingin kita semua tahir. Kata tahir di sini saya lihat lagi adalah pulih total dan kembali seperti semula, seperti kulit bayi. Dia halus. Tahir lebih dari sekedar sembuh. Pada ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, saya baca 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, jadi dia masih menyatakan dirinya sembuh, padahal dia tahir. Lalu kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tadi malam kita dengar, segala tindakan Tuhan Yesus, segala perbuatan Tuhan ada maksud. Begitu ya banyak Pak Pendeta. Jadi semua apa yang kita alami, kalau itu dari Tuhan, itu punya maksud. Kalau Tuhan memberkati kita ada maksudnya. Kalau Tuhan menyembuhkan kita ada maksudnya. Kalau Tuhan menolong kita ada maksud. Kalau Tuhan membebaskan kita itu ada maksud. Nah, ada maksud Tuhan menyembuhkan ke-10 orang kusta. Ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tujuan Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka untuk apa? Memuliakan Allah. Itu diperkuat dengan ayat 18. Ayat 18. Nah, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Jadi tujuan Tuhan menyembuhkan 10 untuk memuliakan Allah. Nanti kita akan pertajam apa maksud Tuhan menolong saudara, apa maksud Tuhan menyembuhkan kita, apa maksud Tuhan memberkati kita. Bukan Tuhan tidak punya maksud, semua punya maksud. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus, kepada Tuhan. Orang itu adalah seorang orang Samaria itu tadi dianggap kelas 2. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ke Israel, orang Yahudi itu menganggap paling suci di dunia. Paling suci di dunia. Karena mereka itu begitu taat dan patuh, begitu konsisten melakukan kitab-kitab. Kalau mereka pun ibadah, wah kusut sekali. Saya kebetulan sudah 6 kali ke sana. Nanti bulan November berangkat lagi bawa rombongan. Kalau orang Yahudi itu sudah berdoa, wow, apapun yang lewat doa mereka kan begini. Sehingga mereka menganggap orang lain itu adalah kelas 2, bukan saja dari sisi kelahiran, tetapi dari sisi iman. Mereka menganggap orang Samaria itu gak ada apa-apanya. Mereka menganggap kita lagi orang Asia, kita dianggap orang Asia itu sampai kesekian dalam hal iman. Karena kalau kita pelajari, orang Yahudi itu 3 kali seminggu ia berpuasa. Kita berapa kali seminggu ya? Hah? Mereka itu setia, jangan membunuh, benar.
orang jauh itu paling takut membunuh. Jangan mencuri, mereka paling takut. Silahkan coba, nanti taruh aja handphonemu di satu tempat di sana. Sore baru datang, nggak akan ada yang ngambil. Coba kita di sini, di gereja pun hilang. Betul ya? Di gereja pun bisa hilang. Padahal kita sudah usir dalam nama Yesus, keluar setan. Betul ya? Tapi tiba-tiba silap sedikit, tetap hilang. Yang setan yang mana ini? Mereka sampai diurai, terbiasa mereka dengan konsisten membayar 1/10. Betul ya? Banyak ayat kita lihat. Semua telah aku lakukan dari sejak mudaku. Jangan membunuh, jangan mencuri, menghormati orang tua. Kita yang udah masuk gereja menghormati orang tua. Orang tua jasmani, apalagi orang tua rohani. Sering kita tidak menghormati. Mereka sangat hormat, mereka sangat taat. Bahkan dia bilang, aku telah membayar 1/10. Kita kan boro-boro membayar persembahan aja mereka. Biasa besar-besar loh. Tapi besar-besarnya begini. Kalau kecil diramas habis. Karena mereka memberi persembahan memang begitu. Jadi kalau umpamanya uang dolar yang $100, lebar itu. Tapi kalau uang kecil sampai tidak kelihatan. Mereka orang yang setia dan konsisten. Jadi wajar juga lah mereka bilang mereka adalah nomor 1 dalam hal ketaatan hukum Taurat. Kita ini hanya kasih karunia, tapi kita sering berlindung di balik kasih karunia. Dalam hal ketaatan kita harus hormat mereka. Lalu orang itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang ke-10 orang tadi itu semuanya beraneka latar belakang. Tetapi orang Samaria ini, dia mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-17. Sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi adil? Di manakah 9 orang itu? Jadi Tuhan percis tahu. Walaupun dia tidak pegang-pegang, kalau kita biasa berdoa dengan orang, pura-pura kita goyang ya, supaya agak lebih rohani, khusus. Yesus hanya sepatah kata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tuhan ingin umatnya selalu dekat dengan imam. Selalu ada hubungan dengan imam. Baik perkara jasmani maupun perkara rohani. Tuhan bilang, di manakah yang 9 orang? Dia tahu 10-nya semuanya menjadi tahir. Semuanya lebih dari sembuh. Tapi Tuhan kenapa mencari yang 9? Kenapa Tuhan mencari yang 9 lagi? Karena ada tugas yang baru yang ingin Tuhan sampaikan. Bukan saja kepada satu orang supaya memuliakan Tuhan. Nanti kita lihat caranya memuliakan Tuhan. Tuhan ingin dipermuliakan dengan cara apa? Uang. Untuk apanya uang lagi? Untuk apanya Tuhan lagi uang? Walaupun sekarang ini mimbar ini lebih banyak terdengar uang. Padahal Yesus mati di kayu salib bukan untuk uang. Kira-kira Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Makanya Tuhan ingin yang 9 orang itu supaya kembali memuliakan Tuhan. Dengan cara apa memuliakan Tuhan? Hidup kita ingin Tuhan pakai
sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan mata Tuhan, sebagai perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Apa kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada 9 plus 1 orang? Kalau yang 1 ini dia sudah pergi memuliakan Tuhan, tapi yang 9 ini, kira-kira di mana yang 9 itu? Ada yang tahu di mana yang 9 orang itu? Satu ada di Manokwari, betul ya? Satu ada di Jakarta, mungkin satu ada di Jayapura. Mungkin satu ada di mana-mana. 9 itu terpencar, tidak memuliakan Tuhan. Untung tidak ada di tempat ini hari ini. Mereka pergi, begitu sudah ditolong, begitu sudah disembuhkan, begitu sudah mendapat belas kasihan Tuhan. Mereka sudah lama pergi kemana-mana mencari kesembuhan. Mereka sudah kemana-mana mencari pertolongan. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang berbelas kasihan. Hanya Yesus yang berbelas kasihan. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan. Tapi setelah sembuh, lupa semua. Makanya kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani tidak menjadi jaminan, tidak menjadi ukuran seseorang itu setia mengikuti. Jadi lebih bagus sebenarnya kita sakit-sakit, yang penting masuk surga, daripada iya, kita sembuh, kita sehat, sudah ditolong tapi hilang, masuk jurang neraka. Kadangkala orang-orang itu yang lari saat ini ke Papua sudah ditolong tapi lupa kebaikan Tuhan. Tuhan sedang mencari yang 9 itu. Di manakah mereka? Tuhan tahu engkau sudah ditolong, Tuhan tahu engkau sudah dilepaskan, Tuhan tahu engkau sudah menjadi tahir. Kesembuhan fisik tidak menjadi jaminan bagi yang ke-9 ini untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tidak ada jaminan. Jadi kalaupun didoakan begini sembuh, jangan terlalu bangga dengan itu. Yang paling berbahagia Tuhan bilang, kalau satu jiwa itu bertobat meninggalkan hidupnya, maka ada pesta di surga. Satu jiwa loh. Jadi yang perlu kita banggakan, bahagiakan adalah ketika ada satu jiwa kita bawa kepada Tuhan. Saya, seperti saya katakan dalam pleno tadi, gereja kita di wilayah timur ini harus mulai kita geser, fokusnya bukan lagi di fisik, tapi mulai kita geser fokus kita adalah di jiwa. Karena bagi Tuhan satu jiwa itu, dan tidak ada pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, pesan yang lain, bangunlah gereja, bangunlah pastori, apalagi ya, besar-besar, nggak ada. Pesannya apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kata pergi itu bukan diam tinggal berdoa atau tinggal hanya bernyanyi, tidak. Kata pergi itu adalah bergerak. Kata pergi itu adalah punya reaksi, bukan menunggu. Pergi. Jangan hanya kita bilang, pasti Tuhan kirim jiwa ke sini. Jangan kita balik. Bukan Tuhan yang mau kita utus mencari jiwa untuk kita. Nggak pernah ada rumus itu. Tuhan bilang kita yang disuruh pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Semua bangsa.
Di awal tahun kemarin saya menyampaikan pergi ke semua bangsa. Bangsa itu bicara kultur. Yang mau Tuhan bilang terserah pendekatannya, pendekatan apa, yang penting jadikan semua bangsa murid Tuhan. Pendekatannya 4. Pendekatan yang pertama apa? Kalau Jayapura udah tahu ini. Pendekatan yang pertama untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kan Tuhan mau hanya bilang jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya satu, jadikan semua. Mengerti kata semua? Tidak ada yang tidak. Aduh, ada nggak beban itu di hati kita ya? Jadikan semua bangsa, ini harus jadi beban kita. Pendekatannya silakan, pendekatan apapun. Saya menyebut pendekatan kultur. Yang orang Batak layani orang Batak. Nah, di tempat ini saya lihat masih orang Batak semua. Ya puji Tuhan. Tapi saya lihat dari Sorong tadi ada berapa suku Pak Pendeta? Ada Batak juga ya? Ada Ambon ya? Sulawesi Utara, Toraja, semua suku. Gunakan mereka. Saya sebagai orang Batak terbeban kepada orang Batak. Makanya saya bilang pendekatan kultur. Kenapa pendeta kita Pak Titus Pangke Dwi Wamena dengan Dibate? Dibate berapa kakak Pak? 19. Hampir semua orang Toraja ya? Toraja semua. Itu pendekatan kultur. Pak Timothy, Pak Pendeta Timothy, orang NTT, orang Timur. Jemaat 20 berapa kakak Pak? 26 kakak. Berapa kakak orang Timur itu? Wih, 18. Itu pendekatan kultur. Karena ada istrinya orang Batak. Sekarang udah mulai Batak jemaat. Kultur, gunakan semua pendekatan. Pendekatan yang pertama pendekatan kultur. Pendekatan yang kedua pendekatan ekonomi. Tuhan memberkati kita, tujuannya supaya dengan ekonomi kita yang sudah mulai bangkit, gunakan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dengan pendekatan uang, gunakan uangmu, gunakan mobilmu menjemput. Saya berpikir KKR begini kita undang banyak orang supaya mendengar Injil. Supaya ketika mereka mendengar Injil, katakanlah 100 yang kita undang, mungkin ada 1 yang tinggal di sini kan. Tapi kalau kita tidak ada undang, mana ada orang yang mau masuk? Tangkap, amin. Pendekatan, gunakan ekonomimu, keuanganmu. Kalau perlu seperti Sakyus, setengah dari hartaku, setengah dari gajiku, setengah dari penghasilanku, menopang pelayanan penginjilan. Kalau perlu, gunakan itu untuk cari jiwa. Jadilah hatimu seperti hati Yesus yang hari-harinya memikirkan jiwa-jiwa. Indonesia Timur ini harus mulai merubah kiblatnya. Kiblat kita bukan lagi bangunan, kiblat kita mulai jiwa-jiwa. Pendekatan ekonomi. Pendekatan yang ketiga, sosial budaya. Pendekatan sosial. Kalau ada yang berkekurangan tetanggamu, jangan sampai biarkan dia mati kelaparan. Sosial, di mana ada komunitas arisan, pergi ke situ khotbah. Saya mungkin bulan lalu berapa minggu saya di Jayapura, banyak yang undang saya khotbah. Tujuan saya, Tuhan, semoga ada satu dari yang saya injili ini menerima ampun Tuhan sebagai juru selamat. Makanya isi khotbah saya selalu adalah lebih bermuatan kepada penginjilan, lebih bermuatan untuk membawa orang kepada jalan Tuhan. Bukan tidak bisa saya khotbah memberi, bukan tidak bisa saya khotbah bayar perpuluhan, bukan tidak bisa saya orang yang diberkati akan bisa. Yesus mati di kayu salib bukan untuk uang, bukan untuk bangunan. Yesus mati di kayu salib
untuk jiwa-jiwa. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan seni budaya. Gunakan. Tidak bisa kita pungkiri di era sekarang, seni dan budaya ini banyak meruntuhkan jiwa-jiwa kembali kepada jalan Tuhan. Makanya jangan seperti kodok dalam tempurung. Mereka sudah bikin sekarang praise and worship. Mereka sudah bikin full band. Dengan itu generasi muda supaya tetap. Nah, lalu gereja mulai menutup diri dengan yang begini. Gereja yang menutup diri dengan praise and worship, pemudanya tidak akan maju. Itu gak bisa dipungkiri. Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Mau pendekatannya apapun, mau pendekatan seni budaya, mau pendekatan tamborin. Saya kira ini luas. Saya kira ada tamborin kemarin. Luas sekali saya pikir. Ya kenapa ini nggak dimajukan kalau memang nggak ada tamborin, supaya yang di luar yang ngobrol-ngobrol sana bisa duduk di sini. Generasi muda harus kita rebut. Karena kalau lewat masa kita, masa anak muda, mereka lebih banyak di luar. Hati-hati. Gereja kita di Padang Bulan dan di Sentani sekarang, kita bikin wifi gratis. Silakan, biarlah hari-hari anak muda itu ada di lingkungan gereja. Karena firman Tuhan bilang, lebih baik satu hari. Di mana? Bukan di rumah Tuhan loh. Di pelataran aja sudah lebih baik satu hari di pelataran, di halaman. Apalagi kalau dia masuk ke rumah Tuhan. Jadi satu hari di pelataran lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana kita memindahkan mereka dari luar ada di pelataran, sesudah di pelataran baru masuk di gereja. Pendekatan seni, main musik. Kan di halaman gereja, kantor gereja kita di Jayapura, di halaman kantor itu kita udah cor supaya ibu-ibu bisa senang. 1, 2, 3, tidak apa-apa. Ternyata ada orang jarang setia sekali gereja. 1 jiwa mahal. Tuhan bilang apa terjadi? Sorak-sorak. Mari miliki hati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan nggak mau pusing lagi dengan uang. Untuk apa aja Tuhan lah uang. Yang paling bahagia kami hamba Tuhan, yang paling membuat saya bahagia sebagai gembala, termasuk sebagai ketua wilayah, ketika jemaatmu bertambah jiwa-jiwa. Saya tetap senang kalau bertambah bagus, tapi itu kecil saja. Saya jauh lebih bahagia, lebih senang ketika bertambah-tambah jiwa-jiwa. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Caranya apa? Bukan dengan uang lagi. Dia akan bahagia ketika dilihat ada jiwa-jiwa. Makanya Tuhan bilang, pandang sekelilingmu. Tuaya sudah menguning. Itu kan penginjilan itu. Pandang sekelilingmu, tuaya yang sudah menguning, siap untuk dituai. Apa yang ada di sekeliling kita? Yang dosen, sekelilingmu apa? Mahasiswa. Bawa mahasiswa itu 1 bis hari Minggu. Kan banyak cara kita bilang, ayo mahasiswa yang belum punya gereja, ikut gereja Bapak. Guru, apa yang ada di sekelilingmu? Itulah tuayan yang sedang menguning, murid-murid itu. Yang suster, ada suster, apa yang ada di sekelilingmu? Pasien. Sambil kau suntik dia, bilang, kalau udah sembuh kau nanti ke gereja ya. Pandang sekelilingmu, apa yang ada di sekelilingmu? Tukang ojek, apa yang ada di sekelilingmu? Penumpang. Saya jujur ya, sebenarnya jangan didengar Pak Sitanggam, karena nanti dikasih materi seminar keempat lagi. Pak Sitanggam ini sintual kita ini
itu membantu pelayanan kita di Jayapura, di Sentani. Saya temani setelah Sentani kita tangani. Hari-hari kami dari pagi, kadang setengah 6 pagi kita udah pergi Pak ya. Setengah 6 pagi, dengan bahasa saya minum kopi pagi. Tidak ada yang lain, tujuan saya jiwa. Saya jauh daripada bulan, saya ke Sentani setengah 6 pagi sampai malam. Dan saya temani Pak Stangga kadang. Dia bilang begini, padahal ini kebetulan Pak Stangga ini bekerja di 2 kementerian, BUMN dan BUMD. BUMN itu perusahaan, dia antar gas LPG. Yang kedua BUMD, dia antar air galon. Luar biasa, tapi setiap dia antar air galon dia bilang, kalian sudah punya gereja? Belum. Sudah di Narwastu aja. Coba ini kita buat gaya hidup kita. Kita buat ini gaya hidup kita. Apa yang ada di sekelilingmu? Sebelum suntik dia, yang suster, saya mau suntik ibu, tapi atau siapalah pasien. Tapi kamu gereja di mana? Tanya aja dulu. Ya ini saya mau suntik atau tidak ini kan? Gitu. Jadikan itu style hidup kita, jiwa-jiwa. Pandang sekelilingmu, tuai yang sudah menguning, siap untuk dituai. Itu perkataan Tuhan loh. Makanya Tuhan bilang, yang hilang akan kucari, yang tersesat, kalaupun dia mungkin hilang dan tersesat selama ini, kita cari. Tuhan bilang, bawa pulang dia. Tuhan tidak mau pusing alasannya. Semua kita pun mungkin pernah hilang, mungkin pernah tersesat karena godaan dunia, karena pernak-pernik dunia, karena mungkin uang. Tuhan bilang, yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang. Terus, yang luka ku obati, yang sakit ku balik. Ini 4 ini pekerjaan pengeluaran, 4 ini pelayanan penderitaan. Pelayanan penderitaan, hanya 1, penghiburan, pelayanan penghiburan. Apa dia? Yang gemuk akan kupelihara. Dari 4 ini adalah pelayanan pengeluaran. Hanya 1 ini pelayanan menerima. Yang gemuk, jangan tendangi jemaatmu supaya keluar. Apalagi sudah gemuk, Tuhan bilang pelihara dia. Karena kita butuh susunya. Domba itu, kita butuh bulunya. Untuk apa? Untuk membalut yang luka tadi. Kan kalau sakit jemaat kan harus kita obati. Kita bawa ke dokter, keluarkan uangmu. Ini kan pengeluaran. Dari mana? Dari domba yang gemuk. Jadi kalau sudah jemaat yang gemuk-gemuk seperti Pak Miko, saya, mari pelihara, rangkul dia. Nggak usah lihat salahnya, karena kalau dilihat salahnya, salah kita juga banyak sebagai hamba Tuhan. Betul ya? Jadi jangan pusing dengan kesalahannya, biarkan izinkan Tuhan yang terus Dengan demikian Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Tuhan dimuliakan. Tuhan tidak mau pusing. Mungkin kita selama ini sakit kusta, kena virus yang tidak baik, tapi asal kita mau kembali memuliakan Tuhan, Tuhan welcome. Saya rindu gereja kita Indonesia ini. Pulanglah sebagai hamba Tuhan yang terus memiliki kerinduan untuk